Kembali di Kompas yang Saudara, pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam memasuki babak baru. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, yang hingga kini tidak diketahui keberadaannya, buka suara. Bantahan demi bantahan kini dilontarkan dirinya. Jika keterangan Dede benar, maka tentu bisa membuka babak baru kasus kematian Vina. Saksi apa, kata saya. Saksi itu kejadian yang meninggal anaknya Pak Rudiana, kata saya. Nah, saya bilang sama F, kan kita nggak tahu apa-apa, kata saya. Kenapa jadi saksi? Udah, ntar ikutin aja. Pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam memasuki babak baru. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, yang hingga kini tidak diketahui di mana keberadaannya, buka suara. Lewat kuasa hukumnya, Ibtu Rudiana membantah keterangan dari saksi kunci Dede. Sebelumnya, saksi kunci bernama Dede bilang pada saat pembuatan BAP, kuasa hukum Ibtu Rudiana mengatakan keterangan Dede tidak benar dan fitnah. Ada ini yang lagi viral juga ya, katanya Dede disuruh oleh Bapak Ibtu Rudiana untuk men-setting. Saya pastikan itu adalah tidak benar dan fitnah. Karena ya, saya luruskan di sini. Pada tanggal 31 Agustus itu, sebelum 31 Agustus, Pak Rudiana tidak kenal yang namanya Aep dan Dede. Ya, kenal itu pada tanggal 31 Agustus 2016, sekitar pukul 14.00 WIB, ya, dia bertemu dengan Aep dan Dede. Nah, itu ditanya kepada Pak Rudiana, apakah pernah melihat peristiwa pada tanggal 27 Agustus, ya, yang dia diinformasikan itu laka lantas. Yang disampaikan Dede ini bahwasanya dia disetting oleh Ibtu Rudiana, ini hebat kali informasinya, kan yang periksa dia itu adalah penyidik Serse Polresta Cirebon. Bagaimana mungkin itu disetting oleh Rudiana sedangkan dia sendiri diperiksa oleh penyidik Polresta Cirebon. Kuasa hukum Ibtu Rudiana bahkan telah menyiapkan 60 pengacara untuk melaporkan balik Dede ke polisi. Sementara salah satu saksi kunci kasus Vina Cirebon, Dede, angkat bicara. Dalam wawancaranya di kanal YouTube Deddy Mulyadi, Dede mengungkap kesaksian sang saksi kunci Aep dan dirinya dalam BAP yang pada akhirnya menjerat 8 orang menjadi terpidana. Beberapa hari pasca pembunuhan Vina dan Eki, Dede mengaku Aep meminta diantarkan ke Polres Cirebon untuk menjadi saksi dalam kasus hilangnya nyawa Vina dan Eki. Saat itu, Aep meminta dirinya untuk turut pula bersaksi. Iya, saya kan mikirnya kan Aep kan nggak tahu daerah, nggak terlalu hafal daerah Cirebon, Pak. Kan orang rantau kan mikirnya. Ya saya antar ke sana. Dede juga mengakui keterangan ia palsu. Ia mengaku kesaksiannya tersebut telah diarahkan lebih dahulu oleh Aep dan Rudiana. Diantar ke Polres, terus apa yang dilakukan? Ya, saya tanya mau ngapain ke sini? Ini buat jadi saksi apa, kata saya. Saksi itu kejadian yang meninggal anaknya Pak Rudiana, kata saya. Nah, saya bilang sama kan kita nggak tahu apa-apa. Bantahan tidak hanya datang dari Dede. Irfan Setiawan, teman dekat anak ketua RT Pasren, Kahfi, menyangkal kesaksian Kahfi yang mengaku tidak kenal dekat dengan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Irfan menyebut Kahfi berbohong karena mengaku tidak mengenal terpidana lainnya, padahal merupakan teman dekat sejak kecil. Saya emang iya Kahfi itu bohong. Itu tuh bertolak belakang, sangat memang bertolak belakang sih. Itu tuh Kahfi sama terpidana ya teman dari kecil sampai ya 2016 itu. Sama ya pas 2013 ya kita sampai bikin baju bareng, Bob Marley, foto-fotonya juga masih ada. Ya jalan-jalan bareng kemana ya, emang teman dari kecil itu semua. Sering jalan bareng? Sering jalan bareng. Apalagi setiap minggu pasti jalan bareng. Namanya itu tuh jalan-jalan pasti setiap minggu itu. Kahfi dan Ketua RT Pasren merupakan salah satu saksi yang dihadirkan dalam rekonstruksi kasus Vina dan Eki. Kuasa hukum Ketua RT Pasren, Fitra Romadoni, membantah kliennya memberikan kesaksian palsu. Kita hormati hak hukum yang dilakukan oleh rekan-rekan tersebut. Tinggal nanti bagaimana mengujinya ini, apakah benar klien kami ini melakukan kesaksian palsu atau tidak. Itu yang akan membuktikan itu tentu adalah pelapor, beban pembuktiannya sebagaimana asas actori incambit probatio.
siapa yang membuat laporan dia yang harus membuktikan gitu. Warga negara yang baik juga kita akan menggunakan hak hukum. Dan terkait dengan tuduhan-tuduhan terhadap Abdul Pasren dan Kahfi, 2 hari yang lalu kita telah melayangkan surat permintaan klarifikasi kepada yang bersangkutan untuk membuktikan tuduhannya. Kalau memang tidak bisa diklarifikasi dengan baik, tentu kami akan layangkan somasi dan akan diproses dengan laporan polisi juga dengan tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik. Bantahan demi bantahan kini dilontarkan. Pengakuan Dede pun kini masih perlu diuji. Jika keterangan Dede benar, maka tentu bisa membuka babak baru kasus kematian Vina dan Eki, termasuk fakta baru bagi 8 terpidana kasus pembunuhan Vina yang kini mengajukan peninjauan kembali. Tim Liputan, Kompas TV. 2 hari jelang sidang peninjauan kembali yang diajukan mantan terpidana kasus pembunuhan Vina Sakatatal, dan bagaimana persiapannya kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Ramdon di Cirebon, Jawa Barat. Syahri Ramdon, untuk saat ini bagaimana persiapan dari kuasa hukum dari Sakatatal jelang sidang peninjauan kembali? Ya, baik Juno di studio. Selamat siang saudara. Sampai saat ini persiapan demi persiapan dilakukan oleh tim kuasa hukum Sakatatal, termasuk juga keluarga dari Sakatatal sendiri, di mana mereka menyiapkan sejumlah saksi, ahli, dan juga novum yang akan dibawa ke meja persidangan PK pada Rabu 24 Juli 2024 mendatang. Kuasa hukum bersama Sakatatal sangat meyakini bahwa pada sidang PK kali ini mereka dapat dikabulkan PK-nya, dan juga dengan dasar-dasar yang telah dibawa dan disiapkan oleh para kuasa hukum sendiri. Tidak hanya dari tim kuasa hukum dan juga keluarga Sakatatal, beberapa warga dari Saladara, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, di mana tempat Sakatatal tinggal, termasuk juga beberapa terpidana lainnya, juga memberikan sejumlah dukungan. Beberapa di antaranya adalah mereka memasang spanduk di titik-titik tertentu yang kami pantau sejak pagi. Pertama di titik sekitar SMPN 11 Kota Cirebon, kemudian di sekitar rumah RT Pasren dan Kahfi, kemudian juga ada di depan dekat rumah Sakatatal dan beberapa terpidana lainnya. Spanduk ini bertuliskan dukungan terhadap pelaksanaan sidang PK dan menyatakan secara tegas digarisbawahi bahwa Sakatatal dan 7 terpidana lainnya itu bukanlah, utamanya mereka yang tinggal di sekitar Saladara, bukanlah pelaku pembunuhan yang selama ini dituduhkan dan diputuskan dalam sidang di tahun 2016 lalu. Juno. Ya, Muhammad Syahri Ramdon, untuk saat ini Ibtu Rudiana memberikan bantahan demi bantahan dan muncul ke permukaan dengan kuasa hukumnya. Lalu seperti apa bantahan-bantahan yang dikemukakan oleh Ibtu Rudiana, dan seperti apa saat ini keberadaan dari Ibtu Rudiana saat ini? Pertama, kami mendengar tim kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, menyangkal seluruh kesaksian yang diberikan oleh beberapa warga sekitar, dan termasuk juga Dede yang baru kemarin menyampaikan pengakuannya yang berbeda dari tahun 2016 lalu dengan 2024 ini. Kemudian terkait pertanyaan bagaimana keberadaannya, kami masih terus berusaha mencari secara langsung dengan teknik penelusuran kami ke beberapa titik. Pertama ke Polsek Kapetakan, ke rumah Ibtu Rudiana yang di Kedawung, dan juga ke rumah Ibtu Rudiana yang berada di Kecamatan Talut. Namun upaya penelusuran kami tidak dan belum membuahkan hasil secara langsung. Seperti yang diketahui, kemarin kami melakukan penelusuran juga ke warga Saladara yang ternyata saat ini membawa bukti baru berupa foto, di mana foto tersebut dapat meyakinkan kepada seluruh pihak bahwa Kahfi, anak Pasren, itu sangat dekat dan kerap bermain bersama Kahfi dan para terpidana di tahun 2013 lalu. Beberapa di antaranya adalah ketika mereka jalan-jalan bareng ke Kabupaten Majalengka menggunakan kaos yang bergambar sama, bermotif sama, berwarna sama, dan itu diakui oleh Irfan Setiawan, di mana Irfan ini adalah teman dari Kahfi dan juga teman terpidana, dan dia ada dalam foto tersebut. Itu mengatakan demi kebersamaan karena teman sejak kecil, sehingga akhirnya mereka berinisiatif membuat kaos dan dikenakan bersama-sama Kahfi, terpidana, dan juga Irfan. Tidak hanya satu foto itu, Irfan juga menunjukkan satu foto di mana mereka jalan bareng
ke Kabupaten Indramayu, di pesisir Kabupaten Indramayu, di Glayem, Pantai Glayem itu. Dia menunjukkan ada dirinya dan juga ada Kavi dan juga para terpidana. Kalimat dan penekanan-penekanan ini yang ingin disampaikan oleh Irfan Setiawan bahwa Kavi adalah teman yang sangat dekat, mengenal sangat dekat dengan terpidana. Dia berusaha untuk menyangkal pernyataan Kavi beberapa hari lalu di salah satu stasiun televisi yang mengatakan bahwa Kavi mengaku tidak kenal dekat. Memang kenal, tapi Kavi mengaku tidak kenal dekat. Sehingga hal itulah yang ingin diluruskan dan dibantah oleh Irfan Setiawan. Irfan pun mengatakan bahwa Kavi memang tidak kenal dengan Rivaldi. Karena Rivaldi berbeda tempat tinggal. Irfan juga tidak mengenal dengan Rivaldi. Begitupun dengan terpidana karena berbeda tempat tinggalnya. Sehingga hal inilah yang mendorong Irfan Setiawan untuk menunjukkan foto tersebut agar pihak publik dan juga tim hukum, pelaksana hukum yang saat ini sedang melakukan penyelidikan ulang dapat mempertimbangkan pada saat nanti melakukan proses tahapan hukum. Beberapa di antaranya adalah yang saat ini akan dilaksanakan, yakni sidang PK Sakatatal yang akan dilakukan 26 Juli 2024 di Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Juno. Baik, kita nantikan bagaimana hasil dari peninjauan kembali yang telah diajukan oleh mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Sakatatal. Terima kasih jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Ramdan dari Cirebon, Jawa Barat.